Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Syamila MESY. Saya sebagai dosen di program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Usuluddin dan Hukum Institut Islam Ma'arif Jambi. Dalam rangka memenuhi tugas PKDP tahun 2026 PTP UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, saya akan menampilkan video bahan ajar dengan tema karakteristik bisnis Rasulullah SAW. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran mata kuliah secara umum adalah agar mahasiswa mampu menganalisis karakteristik bisnis Rasulullah SAW. Dan juga tujuan pembelajaran mata kuliah secara khusus adalah agar mahasiswa mampu merumuskan dan mengimplementasikan karakteristik bisnis Rasulullah SAW di era modern sekarang ini. Oke, kita akan masuk ke slide materi pertama. Di sini kita akan mengetahui apa alasan kenapa kita harus belajar bisnis dari Rasulullah SAW. Jadi bisnis merupakan bagian aktivitas ekonomi yang telah ada sejak lama dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, bisnis tidak hanya bertujuan mencari keuntungan materi saja, tapi juga keberkahan dan juga kemaslahatan. Rasulullah SAW merupakan tauladan utama dalam menjalankan aktivitas bisnis yang sukses dan juga bermoral. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau telah dikenal sebagai pedagang terpercaya. Maka itu beliau diberi gelar dan juga bergelar Al-Amin pada saat itu. Keberhasilan bisnis Rasulullah SAW tidak terlepas dari model bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting untuk kita mengkaji model bisnis Rasulullah SAW sebagai rujukan dalam praktek masa kini. Berlandaskan literatur ekonomi syariah, pondasi utama bisnis Rasulullah SAW berpusat pada nilai spiritual dan juga etika serta moral yang tinggi. Beliau membuktikan bahwa prinsip kejujuran, keadilan, dan juga kemudahan mampu membangun kepercayaan serta kesuksesan jangka panjang. Yaitu dengan dasar konsep bisnis, beliau juga menyeimbangkan antara profit dan juga keberkahan. Ada 4 pilar sifat utama yang selalu diterapkan Rasulullah SAW, yaitu yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan yang keempat fatonah. 4 pilar ini berfungsi sebagai pondasi utama dalam membangun etos kerja, kepemimpinan profetik, dan juga karakter moral yang relevan di berbagai aspek kehidupan modern saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara spesifik 4 pilar sifat utama Rasulullah SAW. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq yaitu menyelaraskan perkataan dengan kenyataan produk. Dalam penerapan sifat siddiq ini sangat berpengaruh positif. Selain dapat meningkatkan jumlah konsumen, juga dapat meningkatkan citra dan juga reputasi bisnis dalam jangka panjang. Ada hadis yang menguatkan dalam sifat siddiq ini, yaitu pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi dan orang-orang yang jujur dan juga para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, sifat amanah atau integritas dan juga kepercayaan. Jadi amanah merupakan praktik menjaga titipan
memenuhi janji dan juga bertanggung jawab. Prinsip amanah ini tidak melakukan penipuan takaran, timbangan, serta kualitas, dan juga konsisten dengan menggunakan pengiriman barang dan lain-lain. Dalam literatur ekonomi Islam, sifat ini merupakan menjadi pondasi utama untuk membangun loyalitas pelanggan, menjaga keberlangsungan usaha, dan juga menghindari resiko hukum ataupun konflik. Yang ketiga, sifat tablik. Jadi tablik merupakan sifat komunikatif, terbuka, dan jujur mengenai informasi produk. Karakter ini dapat membangun kepercayaan konsumen dengan memberikan edukasi yang benar tanpa manipulasi ataupun menyembunyikan cacat produk. Selanjutnya, yang kelima, sifat patona. Jadi patona merupakan sifat cerdas secara intelektual, emosional, dan juga finansial. Dalam karakter ini tidak hanya bisa memanajemen finansial dan juga intelektual bisnis saja, tetapi juga dapat mengelola emosional dalam menjalankan bisnis. Contohnya dengan menerapkan persaingan secara sehat antar pebisnis, dan juga dapat menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah, mufakat, dan juga damai. Dalam penerapan sifat patona ini, seorang pebisnis juga harus adaptif dengan era modern sekarang, dan juga harus punya cukup kemampuan dalam manajerial, inovasi digital, adaptasi pasar, dan juga pemecahan masalah bisnis secara strategis. Oke, selanjutnya kita akan tadi kasus dan juga fakta sejarah praktik nyata bisnis Rasulullah SAW. Beliau sejak umur 9 tahun sudah mulai diajarkan berdagang, dan pada usia 12 tahun beliau memulai perjalanan dagang pertama beliau ke negeri Syam bersama pamannya Abu Thalib. Dan pada saat usia remaja hingga dewasa muda, beliau aktif berdagang di pasar-pasar lokal Mekah dan sekitarnya. Lalu pada saat usia beliau 25 tahun, beliau menjalin kerjasama dengan saudagar kaya raya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, dengan beliau membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Rasulullah SAW dalam praktek dagangnya tidak menetapkan keuntungan yang berlebih-lebihan, tetapi beliau lebih mengutamakan strategi dan juga inovasi bisnis atau sistem penjualan secara berkah. Oke, selanjutnya transformasi karakter bisnis Rasulullah SAW ke era bisnis digital. Pada transformasi ini juga berpusat pada digitalisasi nilai-nilai dasar, yaitu yang pertama karakter sidik, dengan mendeskripsikan produk e-commerce harus akurat dan juga sesuai realitas fisik. Yang kedua, karakter amanah, dengan menjaga keamanan, data privasi konsumen, dan juga ketepatan sistem pembayaran. Yang ketiga, karakter tablik, dengan menjadi customer service yang responsif dan juga transparan dengan review publik atau dengan ulasan publik. Yang keempat, karakter patona, dengan penggunaan analisis data dan adaptasi teknologi digital yang sangat relevan dengan dinamika e-commerce saat ini. Dan pada akhirnya
sampailah kita pada kesimpulan materi, yaitu bahwasanya keberhasilan finansial Rasulullah SAW berbanding lurus dengan keluhuran moral beliau. Berdasarkan sukses story, dengan penerapan karakter Rasulullah SAW dapat menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang dengan tujuan mengubah aktivitas ekonomi tidak hanya sekedar transaksi duniawi saja, tetapi menjadikan ladang ibadah untuk bekal akhirat. Sekian penyampaian bahan ajar dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.